Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurhasana dari Konsentrasi Multimedia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang stress dan worry controlling. Yang pertama adalah pengertian stres. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama, dapat merusak kesehatan kita. Remaja bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda, meskipun stres dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan, namun dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Yang kedua, worry. Kecemasan adalah antisipasi terhadap ancaman-ancaman ke depan ditandai dengan kegelisahan mendalam. Misalnya, cemas kapan COVID-19 akan selesai, akan kehilangan pekerjaan, akan mengalami gangguan kesehatan, dan sebagainya. Ketika kita cemas, kita akan mencuri damai kita. Next, ada pencegahan stres. Pencegahan stres bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, beristirahat dan tidur yang cukup setiap hari. Kemudian, meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai seperti membaca buku, menikmati teh hangat, mendengarkan musik, atau menonton film. Kemudian, mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi lengkap, dan seimbang. Berolahraga secara rutin selama minimal 30 menit setiap hari. Kemudian bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan dan memberikan dampak positif. Dan yang terakhir, melakukan meditasi atau teknik relaksasi. Next, ada gejala stres. Gejala stres yang pertama adalah emosi. Yang ditandai dengan kita mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah, sulit untuk menenangkan pikiran, bingung, perasaan tidak berguna, cenderung menghindari orang lain, atau depresi. Kemudian gejala fisik yang ditandai dengan perubahan pola makan, kebiasaan menghindari tanggung jawab, sikap gugup seperti menggigit kuku, jalan mondar-mandir, atau kebiasaan merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Kemudian gejala perilaku. Gejala ini sama seperti gejala fisik. Yang terakhir adalah gejala kognitif, yang ditandai dengan sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandangan negatif, dan sering membuat keputusan yang tidak baik. Next, cara mengatasi worry atau kecemasan. Yang pertama, ambil nafas panjang. Cara ini dapat membantu tubuh kita mengaktifkan respon relaksasi tubuh sehingga stres dan kecemasan yang kita rasakan dapat berkurang. Yang kedua, berpikir positif. Sebagai contoh, kita sedang merasa cemas menghadapi ujian sekolah. Kita bisa menjadikan perasaan tersebut untuk memotivasi diri kita agar belajar dan mendapatkan nilai yang baik. Kemudian, melakukan olahraga rutin. Olahraga dapat meningkatkan mood atau suasana hati, sehingga cara ini mampu mengurangi perasaan cemas. Yang keempat, bicara dengan orang lain. Cobalah untuk berbicara kepada orang lain agar merasa lebih baik. Yang terakhir, lakukan hal yang disenangi. Melakukan hal ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi kecemasan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, stres selalu ada faktor pemicu eksternal, sedangkan kecemasan tidak perlu ada pemicu. Ini akan muncul karena kekhawatiran tentang sesuatu yang dipikirkan terkait dengan yang akan terjadi di masa depan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No matter what I do, your heart is drifting.